Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tentunya setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita haruslah kita jadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan utama dari Allah memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita semua, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadikannya sebagai sarana untuk taat beribadah kepada Allah. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Tauhid, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas secara umum terkait dengan hal-hal yang membatalkan syahadatain, hal-hal yang bisa membatalkan syahadatain, ataupun dalam makna yang lainnya perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ketika seseorang telah mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya, maka ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat yang telah dia ucapkan. Maka pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara umum, ya, belum kita detailkan. Maka dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk mendetailkan beberapa poin-poin terkait dengan hal yang bisa membatalkan syahadatain. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, pada poin yang keenam, di antara dari 10 ya, dari 10 hal yang membatalkan syahadatain, maka poin yang keenam itu adalah poin yang keenam. Poin yang keenam yaitu barang siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun menghina agama Islam,
menghina Allah, menghina Rasulullah, maka dua kalimat syahadat yang ia ucapkan menjadi batal. Maka pada poin yang keenam ini sebenarnya yang diinginkan pembahasannya itu adalah terkait dengan pembahasan yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa jemaah sekalian? Istihza. Ya. Istihza. Apa itu istihza? Ya. Menurut para ulama, ya, istihza ini, kata istihza ini banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 65 hingga 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah ini kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang munafik yang mereka mengolok-olok, menghina, melakukan penghinaan terhadap apa? Qul abillahi, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-ngolok. Ini artinya adalah apakah kalian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, ya, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntum tastahzi'un. Maka Allah melanjutkan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kufur, ya, setelah kalian beriman. Ini menjelaskan bahwa ini merupakan peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan istihza. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini kalau kita mau urutkan kapan terjadinya perbuatan istihza ini dan siapakah yang melakukannya, maka sejak zaman dahulu, ya, zaman di mana Rasulullah masih hidup hingga saat ini, perbuatan istihza, mengolok-ngolok ataupun menghina apa yang menjadi simbol-simbol agama Islam, maka ini telah dilakukan oleh orang-orang dahulu hingga sekarang. Pada zaman Rasulullah yang sering melakukan perbuatan istihza ini ada dua. Yang pertama adalah orang-orang munafik dan yang kedua adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Ini sebagaimana yang pernah dijelaskan, orang-orang Yahudi itu mereka suka melakukan, ya, pelesetan terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lain sebagainya. Mereka pelesetkan dalam rangka apa? Tadi menghina ajaran Islam. Maka ketika Allah menyebutkan, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya. Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman,
Ini sebenarnya lebih kepada perintah kepada Rasulullah. La taqulu ra'ina, janganlah engkau katakan wahai Muhammad ra'ina, ya. Nanti kita sebutkan arti ra'ina itu tadi, akan tapi katakanlah wa qulun durna wasma'u, ya. Walil kafirina adzabun alim, ya. Bagi orang-orang kafir itu adalah siksaan yang pedih. Pada Rasulullah ketika mengapa ayat ini turun, suatu ketika Rasulullah sebelum menyampaikan ilmu ajakan kepada para sahabatnya, maka Rasulullah sering mengucapkan ya untuk meminta perhatian ya, kepada para sahabatnya dengan mengatakan ra'ina. Ya, ra'ina itu artinya adalah sudikah kiranya kamu memperhatikan kami. Artinya agar perkataan Rasulullah itu diperhatikan. Maka Rasulullah mengatakan dengan istilah dengan kata ra'ina, ya, perhatikanlah kami. Maka oleh orang-orang Yahudi kata ra'ina ini dipelesetkan, ya, dipelesetkan menjadi ru'una. Ru'una itu artinya adalah ketololan yang sangat ya, berat, ya. Jadi dipelesetkan menjadi ru'una. Ya. Itu artinya dipelesetkan dalam rangka apa? Menghina, mengejek, mengolok-olok Rasulullah. Ya. Maka karena hal inilah Allah melarang, ya, jangan menggunakan kata ra'ina, namun gunakanlah kata undurna wasma'u. Lihatlah kami dan dengarkanlah kami. Baik. Ini yang pertama yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Sama juga ya, kaum Yahudi itu juga memelesetkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan pelesetan yang lain. Disebutkan dengan apa, Pak? Ya. Assamu alaika, ya. Yang awalnya Assalamualaikum yang artinya keselamatanlah, ya, semoga keselamatan Allah untukmu, ya. Dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi menjadi Assamu alaika, ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah Assamu alaika. Ketika bertemu Rasulullah, mereka mengucapkan bukan Assalamualaikum, melainkan Assamu alaika, yang artinya adalah ya, asamu itu artinya adalah bisa racun, bisa keburukan, intinya keburukan untuk, ya, keburukan untuk. Ini tentunya pelesetan-pelesetan seperti ini termasuk bagian daripada perbuatan istihza, ya, perbuatan istihza. Baik, begitu pula hal ini dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu pernah ketika Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mengatakan tentang Rasulullah dan para sahabatnya, makanya yang inilah yang menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65 hingga 66. Mereka mengatakan orang-orang munafik itu tidak ada orang yang paling besar perutnya, ya, kemudian bohong ucapannya daripada Rasulullah dan para sahabat. Ya. Makanya ketika mereka ditanya mengapa kalian mengatakan seperti itu, ya, mengatakan seperti itu, maka orang-orang munafik itu mengatakan kami hanya main-main saja, bercanda-bercanda saja, ya, tidak serius dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini tentunya bentuk istihza sekali lagi dilakukan pada zaman dahulu itu. Kalau bukan orang Yahudi, maka orang munafik. Orang munafik. Baik, maka turunlah ayat
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian berani untuk mengolok-olok Allah, ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah? Ya, maka dalam hal ini, perbuatan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Maka Allah menyebutkan la ta'tadziru. Enggak usah minta maaf. Ya, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, telah keluar dari Islam setelah keimanan kalian. Baik. Jadi jamaah sekalian, ya, pada hari ini juga banyak nggak orang yang masih melakukan istihza, ya, istihza terhadap simbol-simbol agama Islam. Masih ada nggak, Pak? Banyak, ada. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat berbahaya sekali. Banyak yang menyangka, ya karena mungkin tadi kebenciannya terhadap Islam, peremehannya terhadap syariat Islam, sampai-sampai berani untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai bahan lelucon. Ya. Apalagi sekarang ada apa itu, Pak? Stand up comedy. Ya. Ada juga majelis lucu atau apa itu. Ya. Ini mereka melakukan istihza, ya sering ya sebagian orang menjadikan ya panggung ini sebagai momen untuk ataupun wadah untuk mengolok-olok ajaran Islam. Baik, maka ini yang harus kita waspadai. Ya. Kalau mereka tidak tahu, ya, kalau mereka tidak tahu bahwa ini bisa mengeluarkan dari ajaran Islam, maka hendaknya mereka belajar. Hendaknya mereka belajar. Karena banyak sekali bentuk-bentuk perbuatan istihza itu kepada ajaran Islam yang mereka tidak sadar, oh ternyata perbuatan ini bisa mengeluarkan saya dari ajaran Islam. Ya. Misalnya contoh apa, Pak? Ya, contoh mulai dari baik perbuatan istihza, mengolok-olok, menghina kepada Allah langsung, ya, ataukah menghina Rasulullah, ataukah menghina syariat Islam, salah satu daripada syariat Islam, ya, misalnya menghina masalah jenggot misalnya. Ya, ini bagian daripada istihza. Kemudian menghina jilbab misalnya. Ada sebuah syair yang mengatakan yang mencoba untuk mengkantar, ya, membantah perkataan orang-orang yang menyudutkan daripada syariat jilbab ini, ya, yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah seperti apa, Pak? Kemah atau apa itu, ya, ya tenda lah, yang seperti tenda dan lain sebagainya. Ini seluruhnya, ya, apalagi misalnya celana cingkrang, ya, seperti kebanjiran dan lain sebagainya. Ini sekali lagi menurut mereka, ya, menurut orang-orang yang jahil itu tadi, hal ini biasa saja. Kalau lelucon, ya, guyonan itu biasa saja, tidak ada konsekuensinya. Maka ini yang harus kita pahamkan. Mengolok-olok Allah, ya, ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, ini konsekuensinya sangatlah besar, yaitu berupa bisa membatalkan 2 kalimat syahadat, bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Begitu pula misalnya mengolok-olok masalah
salah satu syariat Islam, misalnya poligami, ya, dijadikan sebagai bahan lelucon dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini poin yang keenam yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, maka ini harus terus kita dengungkan, Pak, ya. Harus terus kita sampaikan bahwa perbuatan istihza, ya, apa saja bentuk-bentuk istihza itu, ya, tadi kita sampaikan bisa bentuknya adalah terhadap segala hal yang, ya, segala hal yang menuju kepada peremehan, mengolok-olok Allah, ya, simbol-simbol agama, ya, simbol-simbol agama itu termasuk bagian daripada istihza itu. Ya. Dan konsekuensinya adalah bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari Islam. Baik. Selanjutnya, jemaah sekalian, selanjutnya poin yang ketujuh, ini kalau ada pertanyaan masalah istihza nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya, poin yang ketujuh, yaitu hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, yaitu adalah, ya, perbuatan sihir. Ya, perbuatan sihir. Perbuatan sihir ini salah satu bentuknya itu adalah as-sarfu wal ataf, yaitu adalah perbuatan ataupun amalan yang bisa membuat suami itu benci kepada istrinya, atau sebaliknya istri benci kepada suaminya, ya. Ataupun membuat seseorang itu cinta, ya, bisa membuat seseorang benci, bisa membuat seseorang cinta, ataupun istilahnya dipelet lah, ya. Maka perbuatan seperti ini bagian daripada hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Ini nggak main-main, jemaah sekalian. Perbuatan sihir, ya, perbuatan sihir, ya, salah satu bentuknya tadi yaitu adalah apakah bentuknya, ya, perbuatan sihir itu kan bentuknya sangat banyak sekali, Pak, ya. Perbuatan sihir bentuknya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah tadi perbuatan ataupun amalan yang bisa, ya, membuat seseorang itu benci, ya, ataupun membuat seseorang itu suka, ya, cinta, maka ini bagian daripada perbuatan sihir. Banyak sekali bentuk-bentuk perbuatan sihir, ya, yang tadi terkadang kebanyakan orang tidak sadar bahwasanya itu adalah perbuatan sihir dan bisa menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Baik, maka sekali lagi ini hal yang sangat penting, ya, untuk diketahui bahwa yang namanya perbuatan sihir, ya, itu bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Dari ajaran Islam. Baik. Selanjutnya, jemaah sekalian, ini poin yang ketujuh. Selanjutnya, poin yang kedelapan, yaitu mendukung kaum musyrikin, ya, mendukung kaum musyrikin atau menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Menolong ataupun mendukung kaum musyrikin atau menolong mereka di dalam memusuhi umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, perbuatan ini mungkin pada hari ini bisa kita dapati, ya, bisa kita dapati bentuknya, ya. Ini terkait sekali lagi dalam masalah loyalitas. Berloyal, ya. Seharusnya loyalitas kita itu kita berikan kepada siapa, Pak? Ya. Loyalitas kita itu seharusnya kita berikan kepada Allah,
Rasulnya dan umat Islam. Maka kalau bentuk loyalitas kita itu kita justru berikan kepada selain Allah, Rasulnya, dan selain daripada umat Islam, maka ini menjadi pertanda ada sesuatu pada keimanan kita. Ada sesuatu pada keimanan kita. Makanya jamaah sekalian, kalau kita justru memberikan loyalitas kita dalam bentuk dukungan, ya, pertolongan, justru bukan kepada umat Islam, justru kepada orang-orang yang memusuhi ajaran Islam, ya, karena ingat jamaah sekalian, ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Allah sudah menyebutkan akan hal ini. Ya. Walan, ya, kata lan di sini itu artinya apa, Pak? Yang pernah belajar bahasa Arab, lan, ya, itu artinya adalah tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah. Kalau tidak, ya, saya tidak mau makan. Ya, itu bisa jadi untuk waktu sekarang saja, Pak. Sekarang saya tidak mau makan. Tapi kalau saya tidak akan pernah, ini berlaku untuk seterusnya. Ya, berlaku untuk seterusnya. Ya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan walan, ya, artinya tidak akan pernah. Walam tarda, tidak akan pernah ridho, senang. Siapa? Ya, kepadamu, kepada kalian semua, kepada kaum muslimin. Siapa itu? Al-Yahudu wan Nasr. Kaum Yahudi dan Nasrani. Ini juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Walam tarda ankal yahudu walan nasara, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah, ya, tarda, ridho, senang kepadamu, menerimamu, mencintaimu hingga apa? Hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau, kalian semua umat Islam itu mengikuti ajaran-ajaran mereka, millah mereka. Baik. Dari sini apa jamaah sekalian? Kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengandalkan, ya, mengandalkan 100% bahwa orang-orang, ya, orang-orang di luar Islam itu mencintai kita 100%. Kita tidak bisa mengharapkannya. Ya. Makanya jamaah sekalian, orang yang tidak beriman kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang, ya, tidak memusuhi kita, ya, dan ada juga yang memusuhi kita, memusuhi kaum muslimin. Ini tentunya sikap kita harus kita bedakan. Terhadap yang tidak memusuhi kaum muslimin, maka kita juga tidak boleh memusuhi, tidak boleh menyakitinya. Namun ingat, ada juga kelompok yang, ya, dari orang-orang yang tidak beriman ini, yang mereka tidak menyukai kita, ya, memusuhi kita. Maka terhadap hal ini kita tidak boleh mendukung, tidak boleh menolong dan lain sebagainya. Ya. Maka salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk peperangan, ya, karena sekali lagi pada hari ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya peperangan. Apakah peperangan terhadap, ya, jadi kita harus paham bahwa kalau Allah menyebutkan tadi walan tarda ankal yahudu walan nasara, ya, hatta tattabi'a millatahum, ini menjadi alarm dari Allah bahwa orang-orang, ya, di luar kaum muslimin, ya, itu, ya,
pasti mereka punya agenda untuk memerangi kaum muslimin. Sampai apa? Sampai kita mengikuti ajaran mereka, mengikuti agama mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk itu. Ini artinya adalah di sana ya dalam hal ini kita akan senantiasa diperangi oleh mereka sampai kita mengikuti ajaran. Nah, kita juga harus cerdas jamaah sekalian. Bentuk peperangan itu tidak hanya satu macam. Suaranya hilang Ustaz. Tes satu. Tes satu. Tiga. Oke. Baik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi peperangan yang sifatnya budaya, akhlak dan lain sebagainya, ya. Kita bisa jadi tidak diperangi secara fisik saja, ya. Wilayah kita ataupun negeri kita tidak dijajah sebagaimana zaman dahulu. Namun akhlak kita dijajah, ya. Budaya kita dijajah. Maka ini pada dasarnya merupakan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang. Hanya ada sebagian lelucon, ya, ada sebagian orang yang anti Arab, ya. Jangan bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia. Pernah dengar seperti itu nggak, Pak? Nggak usah bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia. Tapi di sisi lain budaya, ya, Korea diterima. Ya. Budaya apalagi, Pak? Yang lainnya diterima. Ini sebenarnya mereka sangat khawatir, takut terhadap ajaran Islam itu datang, ya. Namun mereka tadi, ya, ingin memerangi kaum muslimin itu dengan budaya itu tadi. Coba lihat anak-anak kita, ya, anak-anak kita sekarang idolanya itu adalah artis-artis Korea, ya.
cara pakaiannya, ya, cara ya hidupnya, seluruhnya mengekor kemana Pak? Ya, ke Korea itu tadi, ataupun dan lain sebagainya. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi makanya proyek-proyek peperangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya ini kalau kita sebutkan kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah proyek peperangan kaum Yahudi maupun Nasrani, itu harus kita tolak. Tidak boleh kita dukung, tidak boleh kita tolak. Termasuk di antaranya itu adalah, ya, bentuk peperangannya itu adalah, ya, ya, mengatasnamakan terorisme, ya, mengatasnamakan terorisme. Ini bisa jadi bukan berarti kita mendukung perbuatan terorisme berupa pengeboman di dalam negeri ini ataupun perusakan dan yang ada merusak tempat ibadah orang non muslim dan sebagainya. Ini jelas kita menolak akan hal itu. Namun terkadang proyek-proyek terorisme ini sering digunakan untuk menyudutkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Maka ini yang harus kita waspadai. Makanya proyek terorisme ini sebagian dijadikan sebagai alat, ya, untuk memerangi umat Islam, ya, untuk memerangi umat Islam. Belum lagi misalnya pernah kita melihat agenda, ya, ini yang didapatkan dari luar berupa apa? Membatasi ataupun proyek untuk mencegah agar keluarga itu bisa dibina sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Saya pernah mendapatkan satu kuliah di mana proyek orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kepada tataran keluarga jemaah sekalian. Ya, sampai tataran keluarga. Ya. Mereka membuat sedemikian mungkin, ya, satu proyek-proyek sehingga yang intinya adalah ingin merusak keluarga muslim itu sendiri. Baik, ini tentunya nanti ada pembahasannya sendiri kalau kita mau mendalilkan makna. Sehingga dari sini, jemaah sekalian, kita sekali lagi tidak boleh mendukung ataupun menolong segala proyek-proyek ataupun, ya, bentuk-bentuk peperangan baik secara pemikiran, budaya dan lain sebagainya yang bisa ataupun dalam rangka memusuhi umat Islam itu sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-8. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu adalah siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, maka pada dasarnya hal ini akan bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Ya. Misalnya meyakini kalau saya sudah sampai tahapan sekian dan sekian, maka saya tidak wajib sholat lagi. Ada nggak? Ada. Ya, saya pernah melihat satu video yang menyebutkan akan hal itu. Ya. Seorang yang mengaku bahwa tadi kalau sudah sampai satu tahapan dalam ajaran Islam, maka sholat itu sudah tidak wajib. Ini tentunya tentunya sangat berbahaya sekali. Ya. Saya coba pertamanya.
Baik. Eh, Video ini menyebutkan wali itu sudah tidak wajib sholat lagi. Yang wajib sholat itu apa? Yang tidak suka sholat. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ya, ini ada apa namanya? Ada buktinya. Orang yang dia muslim, ya, bahkan posisinya adalah sebagai kiai yang mengatakan apa? Kalau sudah wali itu tidak wajib sholat. Yang wajib sholat itu adalah yang tidak suka sholat. Ya, coba bayangkan Mas. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi bahkan ini dikatakan mereka yang mengaku sebagai kiai. Padahal perbuatan seperti ini, pemahaman seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Baik, maka apakah setiap muslim? Ya, maka kaidahnya itu adalah setiap muslim selama dia masih hidup maka dia tetap terkena kewajiban untuk menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Meskipun ada sebagian orang yang dia tidak terkena taklif, ya, karena sebab-sebab tertentu. Misalnya sebagaimana sabda Rasulullah, rufi'al qalamu an talatin, ya. Pena catatan amal seseorang itu diangkat, artinya dia tidak ditulis perbuatan baik dan buruknya. Ya, anin naimi hatta yastayqid, orang yang tidur, ya, orang yang tidur dia melakukan apapun di luar kontrolnya, maka dia tidak dicatat perbuatan baik dan buruk. Ya, anil majnun, dari orang yang gila, ya. Kemudian anis sabi, ya, dari anak kecil yang belum balik. Maka ini adalah orang yang belum terkena beban syariat. Adapun selain ini, maka seluruhnya terkena beban syariat, dan kapan berakhirnya? Hingga dia meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Baik. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku seperti ini, meyakini ada orang yang bisa tidak terkena beban syariat meskipun dia masih hidup, maka ini bisa mengeluarkan dia dari ajaran Islam. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yaitu adalah ada istilah yang disebut dengan al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Apa makna daripada berpaling dari agama Allah? Yaitu adalah tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan. Tidak mau mempelajari ajaran Islam dan tidak mau mengamalkan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah seseorang nggak mau sholat. Ini masuk dalam al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Namun di sini tentunya ada ujian. Yang dimaksud daripada berpaling dari agama Allah itu ada dua tadi. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Dan tentunya ini memiliki rincian. Yang dimaksud tidak mau mempelajari, ya, ajaran Islam, yaitu adalah terhadap hal-hal yang pokok dari ajaran Islam. Ada istilah malam biasa muslim jahil, yang ya, ada sebuah buku yang judulnya malam biasa muslim jahil. Perkara-perkara yang seorang muslim tidak diperbolehkan untuk tidak mengetahui. Sebagai contoh apa? Allah itu hanya satu-satunya dan yang wajib untuk kita ibadahi. Ini setiap muslim ya harus mengetahui akan hal ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mempelajari perkara-perkara yang wajib untuk diketahui, ya, yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam, misalnya sholat 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya.
Maka ini seluruhnya ilmu tentang hal ini setiap muslim itu wajib untuk mengetahui. Jadi kalau ada orang yang kita mungkin pernah, saya nggak mau belajar lah, takut kalau tahu saya nanti kena, ya. Kalau saya nggak mengamalkan, saya berdosa. Pernah mendengar seperti itu nggak, Pak? Saya nggak mau belajar. Nanti kalau saya belajar, saya tahu, ya. Dan kalau saya nggak mengamalkannya, saya berdosa. Nah ini repot ini. Ini termasuk bagian dari itu, ya. Tidak mau mempelajari agama Islam. Ya. Makanya kalau dia tidak mau mempelajarinya pada hal-hal yang perkara-perkara pokok dalam ajaran Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Ataupun berpaling dalam makna tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Ya. Tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Ini maksudnya adalah, ya, meninggalkan ajaran Islam, tidak mau melaksanakan perintah-perintah ajaran Islam secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Dari sini jemaah sekalian kita pahami, jadi makna berpaling dari agama Allah itu apa, Pak? Tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mengamalkan. Dan makna daripada tidak mau mempelajari dan mengamalkannya, sekali lagi, tidak mau mempelajari pada perkara-perkara pokok dari ajaran Islam. Ada pun rincian-rinciannya, misalnya saya belum mau mempelajari masalah waris, masalah fikih muamalah, ya. Ini termasuk rinciannya. Kalau dia belum mau untuk mempelajari masalah ini, maka tidak masalah. Ya. Namun hal-hal yang menjadi pokok ajaran Islam itulah yang menjadi poin. Sama juga masalah mengamalkan. Kalau dia masih mengamalkan sebagian, misalnya contoh dalam kasus orang yang tidak mau sholat. Kalau dia meninggalkan seluruh ajaran Islam, tidak mau mengamalkan seluruh ajaran Islam, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, intinya tidak ada satu ajaran Islam yang dia lakukan, ya, maka ini bisa mengeluarkan dia dari ajaran Islam. Namun kalau dia tidak meninggalkan sebagian saja, maka ini konsekuensinya adalah hanya mengurangi keimanannya tanpa menghilangkan keimanan. Seperti itu. Jadi yang berkurang itu keimanan. Ya, jadi keimanannya berkurang, namun tidak menghilangkan. Ya, tidak menghilangkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini perlu kita detailkan. Ya, kita detailkan 10 perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Karena sekali lagi masih banyak dari kaum muslimin yang belum paham terhadap perkara-perkara ini. Makanya contoh salah satu kasus kemarin Al-Zaitun itu sebagai contoh dari hal ini, ya. Dedengkotnya termasuk, ya, telah melakukan salah satu dari ke-10 perkara ini, ya. Makanya ada sebuah video orang yang memperingatkan terkait dengan 10 pembatal syahadat ini, ya. Makanya ini harus terus kita sampaikan agar apa? Jangan sampai ada orang yang tadi dia mengaku masih muslim, ya, kemudian karena perbuatan ini, ya, dia telah sholat dan Islam tanpa dia sadar, tanpa dia. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Bagi jamaah online yang ingin bertanya, dipersilakan meng-unmute speakernya.
kalian tidak mau pelajari dan tidak mau mengatakan kan banyak sekali misalnya hanya orang yang mau melakukan kepada macam ini berapa saja apa itu masuk apa saja orang yang bisa diulangi sekali lagi Pak. yang mempelajari dan pemahaman dan perbuatan kerjaan. Maksudnya sholatnya bulan Ramadan aja. Tadi saya ada yang kayak gitu. Baik, jelas sekalian. Kalau ada orang yang dia sholatnya ada waktu-waktu tertentu saja, maka ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa makna daripada tidak mau mengamalkan ajaran Islam, ya, ini masuk dalam kategori al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Namun ini tentunya ada rinciannya. Kalau yang bisa mengeluarkan dia dari ajaran Islam, yaitu adalah tidak mau mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Ya. Dia kalau ditanya apa agamamu, saya Islam agama saya. Pernahkah kamu mengerjakan satu saja dari ajaran Islam? Enggak pernah. Ya, saya enggak mau. Maka ini dia bisa keluar dari ajaran Islam. Tapi saya sholatnya hanya pas Ramadan saja. Ya, saya apalagi misalnya, ya, sholatnya hanya pas Idul Fitri saja misalnya. Maka ini ya maksudnya adalah ya dia mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya, maka hukumnya dalam masalah ini adalah ya, dia keimanannya berkurang, ya, keimanannya berkurang, namun tidak mengeluarkan ataupun tidak menghapuskan keimanan. Karena apa? Dia masih mengamalkan sebagian daripada ajaran Islam. Adapun yang mengeluarkan tadi tidak mau sama sekali untuk mengamalkan ajaran Islam seperti itu. Allah. Cukup Pak Muhammadiyah. Oke, dari peserta Zoom, barangkali ada yang mau bertanya, maka kami persilahkan. Ustaz, Ya. Ustaz. Kalau ada kiai atau Ustaz yang menyatakan seperti yang Ustaz bilang tadi, mereka mempercayai kalau mereka sudah di tahap hakikat ya, maksudnya kalau yang rendah-rendah itu syariat, jadi wajib sholat. Yang sudah hakikat itu tidak wajib sholat, karena sudah derajatnya sudah tinggi dan juga bisa jalan ke Mekah 5 menit kan, padahal mungkin dia nggak sholat di belakang kamarnya kan. Nah, kalau dia kan bisa kita hukumin sudah keluar. Sedangkan bagi pengikutnya bagaimana Ustaz? Karena kan ini banyak pengikutnya itu di daerah pesisir. Mereka tidak ada sumber belajar, mereka hanya hanya mengikuti orang yang dianggap memang ilmunya tinggi lah itu di sekitar itu. Apakah mereka dihukumi keluar atau bagaimana Ustaz? Karena kan kasihan juga mereka Ustaz. Mereka nggak tahu siapa-siapa, tidak punya akses terhadap teknologi. Kalau orang di mungkin daerah lain kan ada teknologi bisa terkonek, bisa lihat kajian lain, jadi ada pembanding. Nah ini bagaimana Ustaz? Kemudian fenomena yang hakikat syariat ini kita sering lihat ada orang gila kadang diperlakukan berlebihan Ustaz. Datang ke masjid sambil ngerokok gitu. Itu diperlakukan karena dianggap seperti wali Ustaz. Takut ilmunya tinggi gitu. Jadi kita nanti berdosa gitu lah. Bagaimana itu Ustaz orang-orang itu? Ini karena kita pernah lihat video itu Ustaz. Itu kayaknya diagungkan sekali orang-orang gila itu Ustaz. Padahal ngerokok aja kan udah dosa Ustaz. Ya, jadi yang pertama terkait dengan bagaimana hukum orang-orang yang mereka berada di pedalaman, ya. Kemudian mereka ya,
ketika meskipun mendapat ataupun ada kiai ya, ataupun orang yang mengajarkan ajaran Islam di sana, namun pemahamannya ya menyimpang itu tadi. Karena mereka tidak punya akses ilmu selain. Maka dalam hal ini saya berharap kepada Allah ya semoga Allah mengampuni mereka. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka inginnya itu adalah baik. Kalau yang datang kepada mereka adalah orang yang baik, niscaya mereka sebenarnya akan ikut baik. Namun ternyata justru yang datang kepada mereka seorang kiai yang disebut kiai, namun mengajarkan ajaran yang tidak benar. Maka saya berharap semoga Allah mengampuni kondisi mereka seperti itu. Tapi kalau mereka sudah ada yang menyampaikan, ya setelah itu mereka ada yang menyampaikan bahwasanya itu tidak benar, ya sebagaimana yang tidaklah jauh-jauh. Saya pernah ada di wilayah Bogor, ya, sekitar wilayah Bogor itu kami yayasan kami Himayah itu membuka ladang dakwah di sana, berupa rumah Quran dan sebagainya. Salah satu tantangan dakwah di sana adalah dari masyarakatnya, karena mereka dapat dari kampungnya itu ajaran yang tidak sesuai. Apa itu? Ya, puasa Ramadan itu hanya wajibnya 3 hari pertama saja. Coba bayangkan. Ini ajaran yang mereka dapatkan. Ajaran yang mereka dapatkan. Belum lagi ajaran-ajaran yang menyimpang yang lainnya. Sehingga ketika dari kita tugas di sana menyampaikan yang benar dan sebagainya, maka kalau setelah mereka dapatkan, kemudian mereka tetap menolaknya, maka ini bisa menjadi kesalahan ataupun mereka bisa sudah terhitung dosa kalau mereka menolaknya itu. Karena apa? Allah memberi mereka akal. Ya, kalau akal mereka ini tidak digunakan, maka mereka akan berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah wali ataupun orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan. Makanya kita diperintahkan untuk berlaku adil. Berlaku adil itu apa, Pak? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Adil itu lawan dari zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Itu zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang mengalami penyakit kejiwaan, ya, siapapun itu, keturunan siapapun dia, apakah keturunan kiai bisa sakit, bisa, keturunan Rasulullah bisa sakit, bisa, ya. Keturunan siapapun kalau sakit, ya, harus kita hukumi dia sebagai orang yang sakit. Ya. Jangan kita orang sakit justru kita sebut orang sehat. Ya. Maka sekali lagi, kalau orang sakit, ya kita dudukkan dia kita hukumi dia sebagai orang yang sakit, sehingga kita tidak perlu untuk, ya, ataupun tidak boleh untuk menjadikannya ataupun menempatkannya di atas daripada itu, apalagi meyakini hal-hal yang lebih atas dari itu sendiri. Makanya ini harus kita pahami tentang masalah wali itu tadi. Wali yang disebut dengan wali yaitu adalah, ya, mereka yang beriman kepada Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, yang disebut dengan wali itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, ya, dan bertakwa kepada, beribadah. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya, kemudian tidak beribadah, tidak sholat, disebut dengan wali, ini bukan wali. Jadi yang disebut dengan wali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal.
Jadi sekali lagi ini yang harus kita sadari bersama bahwa wali memiliki pengertiannya sendiri, ya. Dan kita diperintahkan untuk berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup, ya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kita pelajari lanjutan dari materi pembatal syahadatain. Semoga dengan kita membahas masalah ini kita bisa kuat lagi dan bisa kita sampaikan kepada siapapun, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Jangan sampai di antara mereka ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat tanpa disadari. Maka semoga dengan kita mempelajari hal-hal ini kita bisa mengenal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.